Kita Bapak Sekretaris. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Bawaslu 514 Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028. Marilah kita sambut bersama Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Pasaribu. 2. Setiawati Simanjuntak. 3. Sintasari Dewi Napitupulu. Kabupaten Tapanuli Utara sampai dengan Kota Gunung Sitoli. 1. Elmizarti. 2. Luterman Harefa. 3. Nur Alia Lase. Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan. 1. Afriki Musmaidi. 2. Bambang Putraniko. 3. Nurmaidi. 4. Syafrizal. 5. Syauki Fuadi. Kabupaten Solok sampai dengan Kota Pariaman. 1. El Mahmudi. 2. Rizwan. 3. Ulil Amri. Provinsi Riau. Kabupaten Kampar. 1. Fadriansyah. 2. MHD Amin S. 3. Miki Abe. 4. Mustaqim Akbar. 5. Syawir Abdullah. Kabupaten Indragiri Hulu sampai dengan Kota Dumai. 1. Agustri. 2. Yeni Kartini. 3. Yosi Rinaldi. Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan. 1. Bambang. 2. Iskandar. 3. Sabrima Putra. Kabupaten Karimun sampai dengan Kota Tanjung Pinang. 1. Henry Saputra. 2. Muhammad Yusuf HM. 3. Rupida Nuriana. Provinsi Jambi. Kabupaten Kerinci. 1. Cynthia Albert Siin. 2. Doni Arya Saputra. 3. Tommy Akbar. Kabupaten Merangin sampai dengan Kota Sungai Penuh. 1. Diandi Kurniawan. 2. Iin Rudiansyah. 3. M. Hasim. Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu. 1. Ahmad Kabul. 2. Feru. 3. Yudi Risandi. Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan Kota Prabu Mulih. 1. Avansira Oktrisma. 2. Beri Andika. 3. Lia Siska Andriani. Provinsi Bangka Belitung. Kabupaten Bangka. 1. Anja Kusuma Atmaja. 2. Evega Erora. 3. Sugesti. Kabupaten Belitung sampai dengan Kota Pangkal Pinang. 1. Dian Bastari. 2. Imam Ghazali. 3. Wahyu Saputra. Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan. 1. M. Hasanuddin. 2. Muhammad Arif Hidayat. 3. Sahran. Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan Kota Bengkulu. 1.
Ahmad Maskuri. 2. Leka Yunitasari. 3. Rahmat Hidayat. Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Selatan. 1. Arif Sulaiman. 2. Devis Sugianto. 3. Hoirul Anam. 4. Sumiarto. 5. Wazaki. Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan Kota Metro. 1. Badawi Idam. 2. Hendro Edi Saputro. 3. Maria Kristina. Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten Kepulauan Seribu. 1. Ahmad Fikri. 2. Rahadi Pramono. 3. Ulil Amri. Kota Jakarta Pusat sampai dengan Kota Jakarta Timur. 1. Ahmad Syarifuddin Fajar. 2. Amelia Rahman M. 3. Prayogo Bekti Utomo. 4. Taufik Hidayatullah. 5. Willem Johannes Wetik. Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bogor. 1. Burhanuddin. 2. Halimi. 3. Irfan Firmansyah. 4. Juhdi. 5. Ridwan Arifin. Kabupaten Sukabumi sampai dengan Kota Tasikmalaya. 1. Agus Hermawan. 2. Joko Narendro. 3. Enceng Fuad Syukron. 4. Rida Fahlevi. 5. Teddy Saipudin. Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang. 1. Didi Rosadi. 2. Didin Tahajudin. 3. Febri Setiadi. 4. Imam Ruhmawan. 5. Lina Herlina. Kabupaten Lebak sampai dengan Kota Tangerang Selatan. 1. Antonius Didik Trihatmoko. 2. Apria Roles Saputro. 3. Ilham Sarlito. 4. Karina Permata Hati. 5. Muhammad Acep. Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara. 1. Muhtokah Mansur. 2. Pursito. 3. Ratih Mutiara Permatasari. 4. Rinta Arif Laksono. 5. Soekarno. Kota Salatiga sampai dengan Kota Tegal. 1. Fauzan Hamid. 2. Nur Aliyah Saparida. 3. Sukristo. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kulon Progo. 1. Joko Dwiyogo Suryoputro. 2. Marwanto. 3. Muh Isnaini. Kabupaten Bantul sampai dengan Kota Yogyakarta. 1. Andi Kartala. 2. Jantan Putra Bangsa. 3. Siti Nurhayati. Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan. 1. Agus Haryanto. 2. Fajar Dino Prawika. 3. Muhammad Nur. 4. Nurul Fatah Koi Ruriza. 5. Syamsul Arifin. Kabupaten Ponorogo sampai dengan Kota Batu. 1. Mardiono. 2. Supriyanto. 3. Yogi Eka Khalid Farobi. Provinsi Bali. Kabupaten Jembrana. 1. Igusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi. 2. Made Widyastra. 3. Pande Made Adi Mulyawan. Kabupaten Tabanan sampai dengan Kota Denpasar. 1. Dewa Ayu Agung Manik Oktariani. 2. Igusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan.
3. Iputu Hardi Sarjana. 4. Niwayan Eka Lestari. 5. Suyanto. Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Barat. 1. Abdurrahman. 2. Hesti Rahayu. 3. Marifatullah. 4. Rizal Umami. 5. Samsul Hadi. Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan Kota Bima. 1. Atina. 2. Idar. 3. Khairul Amar. Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Kupang. 1. Adam Horizon Bau. 2. Jakaria Senin. 3. Maria Yulita Sarina. 4. Martoni Reo. 5. Suhardin Anas. Kabupaten Timur Tengah Selatan sampai dengan Kota Kupang. 1. Leonardus Lian Liun. 2. Muhammad Fathuda. 3. Junior Adi Chandra Nange. Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas. 1. Vaskalis Thomas. 2. Heni Yusnita. 3. Ikhlas. 4. Shiki Heri. 5. Yesi Maya Santi. Kabupaten Mempawah sampai dengan Kota Singkawang. 1. Hendro Susanto. 2. Sastra Wirawan. 3. Umar Faruk. Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kota Waringin Barat. 1. Agus Supriyanto. 2. Antonius. 3. Faikul Marom. Kabupaten Barito Selatan sampai dengan Kabupaten Kapuas. 1. Ana Rahimah. 2. Hanif Syazali. 3. Iswahyudi Wibowo. 4. Pepi Lestari. 5. Rusman. Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut. 1. Gunawan Rahayu. 2. Rumansyah. 3. Zainal Abidin. Kabupaten Kota Baru sampai dengan Kota Banjarbaru. 1. Bahrani. 2. Hegar Wahyu Hidayat. 3. Nur Ihsan. Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Pasir. 1. Fauzan. 2. Firman. 3. Nur Hamid. Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Kota Bontang. 1. Aldi Artrian. 2. Ismail Usman. 3. Syariah. Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Bulungan. 1. Dwi Suprapto. 2. Rizwan. 3. Sri Wahyuni. Kabupaten Malinau sampai dengan Kota Tarakan. 1. Amuh Syaifullah. 2. Johnson. 3. Riswanto. Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Bolaang Mongondo. 1. Akim Edward Mokaogo. 2. Neila Montolalu. 3. Radikal Mokodompit. Kabupaten Minahasa sampai dengan Kota-Kota Mubagu. 1. Ari Setiawan Mokodompit. 2. Julianus Ferdinand Pelealu. 3. Yunita Mokodompit. Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Pasangkayu. 1. Darmawan. 2. Harliwood Suli Junior. 3. Moh Fajar Purnomo. Kabupaten Mamuju sampai dengan Kabupaten Polewali Mandar. 1. Adi Suratman. 2. Haryanto. 3. Rahmania. 4. Rahmaniah. 5. Usman. Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai. 1. Abdul Rahman Sangkota. 2. Arkamulha Dayanun. 3. Nizlawati MS Kono. 4. Ridwan. 5. Zulkifli Sandagang. Kabupaten Poso sampai dengan Kota Palu. 1. Agus Salim Wahid. 2. Ferdiansyah. 3. Wardianto. Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka. 1. Arnia. 2. Fatmawati. 3. Jackson. Kabupaten Konawe sampai dengan Kota Baubau. 1. Almin. 2. Musyahran. 3. Sarmin.
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Kepulauan Selayar, 1. Azmin Haidar, 2. Herawati Mufid, 3. Nurul Badriah, Kabupaten Bulukumba sampai dengan Kota Palopo, 1. Asbudi Dwi Saputra, 2. Hairana, 3. Widianto Hendra. Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, 1. Alexander Kaabah, 2. Under S. Lawani, 3. Wahyudin M. Akili. Kabupaten Boalemo sampai dengan Kota Gorontalo, 1. Erman Katili, 2. Herlina Antu, 3. Sukrin Saleh Taib. Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah, 1. La Amisuri, 2. Roos Losia Kanikir, 3. Siti Nur Malawat. Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan Kota Tual, 1. Habel Nixon Songjanan, 2. Mo Sofyan Selamat Rahayaan, 3. Muhammad Tahir Jamsho. Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, 1. Helni Rosiana Amo, 2. Nimrod Lasa, 3. Sarmin Ibrahim, Kabupaten Halmahera Tengah sampai dengan Kota Tidore Kepulauan, 1. Amru Arfa, 2. Isman M. Natsir, 3. Suprianto Ade. Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, 1. Samsudin Renaud, 2. Justinus Yosep Marturan. Kabupaten Fakfak sampai dengan Kabupaten Pegunungan Arfak, 1. Septinus Iryo, 2. Yairus Towo Wansiba. Provinsi Papua Barat Daya, 1. Kabupaten Sorong, 1. Agustinus Simpsonna, 2. Mulyanto Dasaputra Ruslan, 3. Nahenson Parsin, Kabupaten Sorong Selatan sampai dengan Kota Sorong, 1. Abdul Kadir Kelosan, Jolse Ivone Suhureka, 3. Nirma Tindai. Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura, 1. Austin E. Yakari Milena, 2. Mariana Francisca Nasidat, 3. Zakarias S.Y. Rumbewas. Kabupaten Kepulauan Yapen sampai dengan Kabupaten Mambramo Raya, 1. Cornelia Hermina Mamoribo, 2. Eli Nandor Trai, 3. Omega Elanda Bakro Rumbawa. Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Puncak, 1. Guripta Telengen, 2. Freddy Wandikbo, 3. Yorice Wanimbo. Kabupaten Dogiyai sampai dengan Kabupaten Pinai, 1. Mekido, 2. Stepanus Gobai, 3. Yuliminse Nawipa. Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Mamberamo Tengah, 1. Alvinsus Karoba, 2. Alo Neswek, 3. Iwan Tabuni. Kabupaten Yalimo sampai dengan Kabupaten Tolikara, 1. Busria Payokma, 2. Lindau Wanimbo, 3. Metanus Wanimbo, 4. Wabenus Bonemo, 5. Weli Yikma. Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Agustinus Mahuse, 2. Ganes, 3. Taufik Saleh, 5. Sauverius Wanmut, 5. Zacharias Haha Waingagi. Kabupaten Bovendigul sampai dengan Kabupaten Mapi, 1. Ansar, 2. Michelle Maipen, 3. Paskalis Naguru. Ketua tertanda Rahmat Bagja. Kepada Ketua Bawaslu kami mohon mengambil tempat. Kata-kata pelantikan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2023,
Saya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2576.1 sampai dengan 26.1.1-01-K1-08-08-2023 tanggal 18 Agustus 2023 melantik saudara dengan sebagai anggota Bawaslu Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada rohaniwan dan terlantik disilakan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 514 Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028 oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah atau janjinya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Katolik. Hindu. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara-saudara akan mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atah Parama Wisesa. Om Atah Parama Wisesa. Untuk seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu Panwasli Kabupaten Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan, daripada kepentingan pribadi atau golongan, untuk yang beragama Kristen atau Katolik. Kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya. Kepada roh hadiwan dan perwakilan terlantik disilakan kembali ke tempat. Pembacaan Fakta Integritas oleh seluruh terlantik. Kepada Bapak Amsal Franky Hati dari Bawaslu Tebing Tinggi, disilakan mengambil tempat untuk memimpin pembacaan Fakta Integritas. Fakta integritas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kota, masa jabatan 2023-2028, dengan ini menyatakan bahwa kami secara bersama-sama maupun pribadi, satu, menjaga profesionalisme, integritas, independensi, dan netralitas. Dua, tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Tiga, dalam mengambil kebijakan akan melalui mekanisme pleno anggota Bawaslu Panwasli Kabupaten Kota. 4. Dalam proses pengawasan pemilihan umum, berjanji akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai anggota Bawaslu Panwasli Kabupaten Kota dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan umum, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. 6. Dalam menjalankan tugas dan wewenang akan menghindari atau tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan
7. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam fakta integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan terlantik disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara kepada perwakilan agama Islam Ana Rahimah dari Bawaslu Kabupaten Kapuas, perwakilan agama Kristen Diana Maria Daimi dari Bawaslu Kabupaten Mimika, perwakilan agama Katolik Antonius Itolohagahu dari Bawaslu Kota Batang, perwakilan agama Hindu Pande Made Adi Mulyawan dari Bawaslu Kabupaten Jembrana dipersilahkan mengambil tempat. Kepada Ketua Bawaslu dimohon mengambil tempat. Ketua Bawaslu dimohon kembali ke tempat dan perwakilan terlantik disilakan kembali ke tempat. Sambutan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Mohon duduk, tidak apa-apa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasyim Asy'ari, anggota Komisi Pemilihan Umum Ibu Betty,
satu-satunya komisioner perempuan di KPU RI. Kepada anggota Bawaslu, Bapak Muhammad Afifuddin, sekali periode 2022-2027, anggota KPU 2022-2027. 2017-2022 ya. Kemudian kepada yang terhormat Bapak Jaya Suprana beserta pasangan, beserta istri. Pak terhormat Korsahli Panglima TNI yang mewakili Panglima TNI. Kepada yang terhormat Bapak Sekjen Komisi Yudisial yang mewakili Ketua Komisi Yudisial. Oh, terakhir, belakangan saja kalau beliau. Yang terhormat anggota Bawaslu, Bapak Herwin Malonda. Berdiri, Pak. Satu-satunya orang Betawi, orang Minahasa di Bawaslu RI. Kalau ini yang punya tanah ini sepertinya, Bapak Bu Adi. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, satu-satunya orang Betawi yang tertinggal di Bawaslu RI. Kemudian Bapak Toto Haryono, dari bajunya kelihatan orang Jawa Timur. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum. Kemudian agak terakhir kenapa? Karena beliau ini anggota Bawaslu periode 2017-2022, sekarang anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2022-2027, Ibu Ratna Dewi Petalolo. Bajunya merah, saya agak khawatir ini. Beliau biasanya suka wajah warna terang, begitulah karakter wanita Bugis sepertinya. Tapi hati-hati, senyum beliau itu bisa hilang pada saat rapat Bapak Ibu ya. Atau pada saat memeriksa Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu berperkara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pesan saya, baik-baiklah kepada beliau. Kemudian Bapak Sekjen, Bapak Ihsan Fuadi. Pak Deputi Administrasi, Bapak Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Bapak Deputi Teknis, Bapak Labayoni. Dan juga Pak Irtamanya belum ada Bapak Ibu. Dan juga yang melalui Zoom tidak bisa hadir. Untuk kita semua, kita doakan beliau semoga pulih kembali, karena Bapak Ibu terlantik, beliau harus mengejar seluruh proses yang ada di pleno, anggota Bawaslu, perempuan satu-satunya di Bawaslu Republik Indonesia, Ibu Loli Suhenti. Jadi Bapak Ibu, memang di luar sana tidak merasakan bagaimana proses pemilihan Bapak Ibu. Kami harus membaca nama Bapak Ibu 1914 orang. Jangan lupa dikali 2. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah merestui pelantikan Bapak Ibu pada tanggal 19 Agustus 2023 ini. Selamat dan juga hati-hati dalam menjalankan amanah. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dulu call sign-nya di Bawaslu itu sebutannya sahabat. Para sahabat yang kami cintai, proses telah dilalui. Bapak Ibu telah dilantik. Nah,
Ke depan, Bapak Ibu, pesan kami, tidak melupakan teman-teman yang telah mendampingi Bawaslu periode 2017-2022, 2018-2023. Senior Bapak Ibu semua di Bawaslu Kabupaten Kota. Kami, Bawaslu Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada para anggota Bawaslu Kabupaten Kota, Panwasli Kabupaten Kota periode 2018-2023. Tidak ada perkataan yang bisa disampaikan kepada mereka yang telah mendampingi Bawaslu 2018-2023 selain kata terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menghitung amal dan jariah Bapak Ibu periode 2018-2023 dalam menjaga dan mengawal pemilihan umum dan demokrasi di Indonesia. Kami, kalau Bapak Ibu lihat periode 2017-2022 masih tertinggal Pak Afif, Bu Dewi, saya, dan jangan lupa juga Pak Herwin, Pak Puadi, Pak Toto, dan Bu Loli adalah Bawaslu Provinsi di tahun itu, periode itu. Kami mengalami seluruh proses pembelahan dalam masyarakat, begitu naiknya hoax di media sosial dan lain-lain. Sampai terakhir adalah kantor Bawaslu sering melakukan simulasi penanganan kerusuhan di depan kantor. Tapi tahun 2019 lah tidak ada simulasi. Yang ada penanganannya. Kerusuhannya terjadi rupanya di tahun itu. Kita belajar banyak dari peristiwa itu. Semoga Bapak Ibu yang terlantik menjaga seluruh proses demokrasi yang telah dijalankan oleh periode sebelumnya. Jangan lupa sering bersilaturahmi dengan periode sebelumnya, dan juga yang melanjutkan periode sebelumnya dengan sekarang, menularkan berbagai pengetahuan dan informasi kepada teman-teman yang ada pada saat ini. Bapak Ibu, pada pelantikan kali ini, kami mengusung tema untuk pelantikan kepada Bapak Ibu memakai pakaian adat. Kenapa? Bertepatan dengan 17 Agustus tahun 2023, di mana bangsa ini, bangsa yang diproklamirkan pada 17 Agustus pada saat itu, bangsa yang baru selesai mengalami beberapa kali penjajahan dan dengan berani memproklamirkan diri dengan berbagai suku, agama, bangsa, dan ras yang hadir di Republik ini. Oleh sebab itu, founding fathers kita membuat dasar salah satunya Bhinneka Tunggal Ika, bersatu, berbeda, namun tetap satu. Inilah perbedaan yang harus hadir di Indonesia. Bapak Ibu, bajunya macam-macam. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau, ada yang coklat. Tapi saya yakin Bapak Ibu sesuai dengan sumpah dan janji pada saat diucapkan tadi, mempunyai tujuan yang sama, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa ini dibangun dengan keragaman. Bangsa ini dibangun dengan seluruh proses pengenalan terhadap suku, agama, bangsa, dan ras di antara kita semua. Jangan sampai ada yang merasa diunggulkan, ada yang merasa tersisih. Oleh sebab itu, lihatlah pada saat ini, teman-teman yang memakai pakaian adat
berbeda-beda pasti. Dalam adat pun berbeda-beda bajunya. Mungkin baju ini baju yang untuk kalangan A, kalangan B, dan kalangan C. Tapi pada saat ini seluruh yang hadir di sini memakai baju yang berbeda, mengucapkan sumpah dan janji yang sama. Itulah yang akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilu kita ke depan. Keragaman, saling toleransi di antara kita, mengetahui bagaimana perasaan Bapak Ibu, tingkah laku Bapak Ibu, dan juga seluruh proses kehidupan yang Bapak Ibu lakukan sesama komisioner. Setelah pulang, dalam hal apapun juga dibicarakan secara bersama-sama. Dasar musyawarah mufakat lebih didahulukan daripada penentuan pendapat voting. Inilah yang kami harapkan dari periode ini kepada Bapak Ibu semua. Ketika Bapak tahu, Ibu tahu keragaman yang ada, perasaan yang lain yang ada, maka bisa mentolerir seluruh perbedaan pendapat yang ada. Dalam hal penanganan pelanggaran misalnya, divisi penyelesaian sengketa, divisi administrasi, divisi pencegahan, pasti ada perspektif yang berbeda. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar, yang ditanya bukan divisi apa, yang ditanya bukan hanya ketua, yang ditanya bukan hanya divisi penanganan pelanggaran ketika ada pelanggaran kampanye. Oleh sebab itu, sekat di antara divisi itu harus dihancurkan. Karena Bapak Ibu bertanggung jawab terhadap proses-proses yang ada dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. Kita berharap keragaman di antara kita membangun sebuah fondasi penting dalam penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pemilu. Yang tidak berasal dari sarjana hukum misalnya, harus mengetahui peraturan perundang-undangan tentang pemilu. Yang sarjana hukum, jangan merasa dirinya terlalu tahu. Karena siapa tahu lupa. Inilah yang kami harapkan bisa Bapak Ibu lakukan ke depan. Saya tidak mengancam, tidak membuat Bapak Ibu was-was, tapi pemilu kali ini, pemilu yang pasti berbeda dengan pemilu tahun 2019. Pemilu kali ini, Bapak Ibu mungkin kelelahan tahun 2019, tapi pemilu kali ini akan bertepatan tahun 2024 dengan dua pemilu besar. Pertama, pemilu nasional, kedua, pemilihan kepala daerah seluruh wilayah, baik pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan bupati, dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu. Kami ingin Bapak Ibu setelah ini, kalau ada yang tertinggal, belajar, saling melakukan introspeksi, saling belajar satu sama lain. Penting sekali. Kemudian, yang paling fondasi di antara kita, penyelenggara pemilu Indonesia ini mempunyai satu kesatuan fungsi, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada wartawan tanya, apakah hubungan KPU dan Bawaslu baik-baik saja? Saya kira semua baik-baik saja. Mas Hasim masih bisa merokok dengan Cak Toto dan Pak Afif. Hanya di KPU semua laki-lakinya perokok. Di Bawaslu hanya satu saja, Cak Toto. Jadi kalau Bapak Ibu singgah di ruang Cak Toto, silahkan merokok. Masuk ke ruangan saya ada tanda no smoking. Bapak Ibu bisa tidak ke ruang anggota Bawaslu dan ketua? Boleh-boleh saja. Tapi ingat, harus melalui Bawaslu Provinsi.
Bawaslu provinsi ini adalah pimpinan Bapak Ibu. Jangan langsung semuanya WA ke anggota. Ini saya banyak nih terima WA. Bapak, kenapa saya tidak dipilih lagi? Nah. Mohon dukungan dan doa restu. Waduh, ada yang mau nikah lagi, doa restu rupanya. Nah, kami harapkan jenjang itu harus Bapak Ibu patuhi. KPU, Bawaslu mempunyai tugas yang hierarkis, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu harus mematuhi jalur komando yang ada. Dan tadi nyambung pada hubungan KPU dan Bawaslu, saya yakin kami masih tetap bisa ngopi. Kopi mempersatukan saya dengan Mas Hasim. Kalau Pak Afif itu adalah agen Bawaslu yang dititipkan kepada KPU. Jadi kalau beliau tidak bisa ngopi dengan kami, bahaya itu. Jadi kalau hubungan KPU dan Bawaslu agak tidak harmonis, yang bisa disalahkan pertama kali ya Pak Afif. Nah, kalau Ibu Dewi, saya agak-agak khawatir kalau menyebut nama Bu Dewi. Karena terbayangnya ruang sidang gitu. Inilah yang kami harapkan Bapak Ibu tahu bagaimana silaturahmi di antara lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu mempunyai mimpi yang sama. Mas Hasim, Pak Afif, Bu Betty, dengan saya, Pak Herwin, Pak Puadi, Pak Toto, dan Bu Loli mempunyai mimpi yang sama bahwa pemilu kita aman, damai, sesuai dengan penegakan peraturannya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kalau hanya sedikit, ya sedikit perbedaan pendapat wajar. Namanya lembaga masing-masing punya perbedaan pendapat, sangat wajar. Apakah kita bisa? Bisa melalui itu. Saya yakin Bapak Ibu juga mempunyai pendapat yang berbeda. Bahkan pendapatan yang berbeda. Kalau dinas luarnya masih lebih sering A dan B. Nah, kami harapkan Bapak Ibu bisa mentolerir seluruh hal-hal yang berkaitan dengan hubungan penyelenggaraan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan baik. Kalau jalur formal tidak bisa mengatasi, pakai jalur informal. Ada yang kami sebut sebagai backdoor communication. Jadi kadang-kadang saya sama Hasim beda pendapat di luar. Tapi setelah itu kita ngobrol, solusinya di mana. Kadang-kadang ketemu solusi, tidak kemudian harus sampaikan keluar. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan ke depan. Kami harapkan Bapak Ibu sehat. Jaga kesehatan. Satu lagi Bapak Ibu, akan banyak waktu tersita sampai dengan akhir Desember 2024. Minta maaf kepada keluarga terlebih dahulu. Yang punya anak kecil, dipersiapkan. Bapaknya atau ibunya mungkin pulangnya agak lambat. Akan ada ritme yang berbeda. Jangan sampai Bapak Ibu menyelesaikan sengketa pemilu, tapi dalam rumah Bapak Ibu mempunyai sengketa tersendiri. Jadi mediator yang baik di dalam keluarga. Kasih pemahaman. Jangan lupa minta izin suami kepada ibu-ibu ini. Suami juga pengertian dari istrinya harus juga disampaikan. Nah, inilah yang akan membangun Bapak Ibu ke depan dalam demokrasi. Bapak Ibu yang baru, kepada komisioner yang baru, harus ingat, salam Bawaslu, tagline Bawaslu, ada namanya salam awas. Salam awas itu mengepal tangan, ada yang maju ke depan, ada yang buat juga boleh. Nah, ini salam Bawaslu, salam awas sebutannya. Dulu cegah awas tindak, sekarang berbeda.
Awas, cegah, tindak. Awasi, cegah, tindak. Kenapa? Pengawasan itu keseluruhan. Baru jika ada masalah, cegah dulu, baru tindak. Itu filosofinya. Kedua, sebutan kolega, sebutannya sahabat. Makanya Bapak Ibu harus bersahabat satu sama lain. Ketiga, tagline Bawaslu. Masih ada yang hafal? Coba berdiri semua sekarang. Oke. Tangan terkepal Bapak Ibu. Ini yang baru nih. Bersama rakyat, bersama Bawaslu, kita ulangi. Bersama rakyat, bersama Bawaslu, ini baru Bawaslu. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu kelihatannya sudah lelah. Pasti kaget Bapak Ibu ketika teman-teman membacakan nama Bapak Ibu semua. Kalau baca semua tidak dijeda, maka kita punya waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam ya. Kalau berdiri ya pasti ada yang masuk rumah sakit setelah itu. Nah, itu tagline Bawaslu. Kemudian warna bendera Pataka Bawaslu oranye. Bukan kantor pos ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita dulu sering disebut kantor pos pengawas pemilu itu. Mas Hasim masih ingat dulu. Zamannya Mas Nur Hidayat Sadini, Bawaslu disebut sebagai kantor pos penanganan pelanggaran. Sekarang Bapak Ibu berbeda. Nah, kemudian kantor Bawaslu di Tamrin 14. Apakah Bapak Ibu sudah pernah lihat kantornya? Sudah. Biasanya enak menikmati kopi di depan Sarinah sambil menikmati kantor kita. Kantor itu tahun 70-an berdirinya. Arsiteknya namanya Bapak Frederick Silaban. Bapak Silaban ini yang mengarsiteki Masjid Istiqlal. Orang Kristiani, arsitek untuk masjid Bapak Ibu. Hebatnya Indonesia. Nah, itulah yang akan Bapak Ibu lakukan. Menghormati semua, melakukan kerjasama dan lain-lain. Kami harapkan Bapak Ibu sekali lagi tetap menjalankan amanah dengan baik. Dan periode kali ini walaupun hubungan yang mengisukan di luar hubungan KPU Bawaslu tidak baik, tidak benar. Karena masa inilah tanda hubungan kita masih baik, Bapak Ibu. Komunikasi lancar, beda pendapat wajar. Yang penting menghargai pendapat masing-masing. Kami menghargai pendapatnya KPU, KPU menghargai pendapatnya Bawaslu. Jika tidak ketemu, ada wanita Bugis di sini yang akan menyelesaikannya, menjadi mediator. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau seandainya tidak bisa ketemu, ngobrol-ngobrol dulu. Nah, itu yang akan kita lakukan Bapak Ibu ke depan. Sekali lagi selamat. Jangan lupa pulang ke kantor masing-masing setelah ini. Jangan ada yang melayap di Jakarta. Nanti ada yang ke Tanah Abang 2 hari nyari baju katanya. Ingat Bapak Ibu, sekarang proses pengawasan berjalan. Penetapan DCS oleh teman-teman KPU pada saat ini membuat potensi sengketa. Oleh sebab itu Bapak Ibu pulang. Setelah ini pulang, pesan tiket. Jangan kemudian 2 hari, 3 hari di Jakarta. Ada yang baru pertama kali naik pesawat, juga hati-hati. Pengalaman kami, kabupaten kota, ada yang naik pesawat, dikiranya pesawatnya sama. Garuda semua sama katanya. Pas naik, rupanya beda kota.
gate-nya berbeda, ketinggalan pesawat. Apalagi teman-teman dari timur. Kepada para hadirin, kami mohon maaf kenapa pelantikannya agak terlambat dari jadwal jam 3. Karena kami menunggu teman-teman dari timur dan barat. Itulah mengapa kita disebut sebagai negara kepulauan demokratis terbesar di dunia. Ini yang akan Bapak Ibu lakukan, mengawasi seluruh pulau. Ada yang dari Anambas, ada yang Anambas? Anambas. Ada yang dari Tali Abu, hadirkah atau pakai Zoom? Tali Abu 2 hari naik kapal. Ada yang dari Yapen, hadir, Mamberamo. Bapak Ibu bayangkan seluasnya Indonesia. Ini yang akan Bapak Ibu awasi ke depan. Sekali lagi selamat Bapak Ibu, semoga pulang ke kantor masing-masing dengan bersiap menghadapi sengketa proses. Terima kasih Bapak Ibu, silakan berdiri. Karena pada saat ini, hari 17 Agustus, hari kemerdekaan 2 hari yang lalu, maka ada salam nasional yang harus kita lakukan. Salamnya begini Bapak Ibu. Kita mengucapkan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Ini yang harus kita lakukan ke depan Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan Bapak Ibu semua dalam mengawasi demokrasi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pembacaan doa. Bapak, Ibu hadirin sekalian, mari sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memandu doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan penebar berkah, di hari ini wajah kami menengadah, berharap karunia dan rahmat-Mu tercurah, seraya bersyukur kehadirat-Mu dengan hati berserah. Semoga pelantikan dan sumpah janji jabatan ini berlimpah berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Suci, ilhamilah kami kecemerlangan gagasan, inovasi dan kreasi, saling menyempurnakan dengan bermitra, bersinergi dan kolaborasi, agar semua potensi dan sumber daya maksimal terelaborasi. Semoga amanah, integritas, loyalitas sebagai tampilan diri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, yang menerangi bumi dengan sinar surya, bimbinglah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami membangun bangsa dengan segenap daya. Muliakanlah semua hamba-Mu yang terus tulus berkarya. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah rangkaian prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum 514 Kabupaten Kota masa jabatan 2023-2028. Selamat kepada Bapak Ibu yang telah dilantik.
Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin disilakan duduk kembali dan dimohon ketua untuk kembali ke tempat. Dan sebelum masuk ke prosesi selanjutnya, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun sebagai pesan dari Pak Ketua Bawaslu. Ibu Loli Srikandi Bawaslu yang paling cantik, dikelilingi bapak-bapak pimpinan yang sangat tampan. Selamat Bapak Ibu sudah dilantik menjalankan tugas-tugas yang sudah ada di hadapan. Malam-malam makan sambal memakan sambal pakai ketan. Ketan dimakan di pesantren bersama para santri. Kalau nanti sudah dapat uang kehormatan, jangan lupa ditransfer ke istri. Betul Pak Ketua ya Pak? Biar tidak ada sengketa. Baik, selanjutnya acara dipandu oleh Nira Kaisa. Terima kasih Mbak Tiwi dan Bapak dan Ibu telah kita saksikan dan lakukan bersama pelantikan pada malam hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu semua. Dari itu, ini adalah malam pertama dan hari pertama Bapak dan Ibu bekerja. Pada malam hari ini, di hari pertama Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu telah berkontribusi dalam terciptanya rekor baru di Indonesia tercinta. Melalui pelantikan pejabat publik terbanyak menggunakan busana adat daerah masing-masing. Dengan 514 kabupaten kota dan tentunya 1.912 orang terlantik. Dari itu, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Umum Museum Rekor Indonesia kepada Bapak Jaya Suprana, kami persilahkan. Dari semua presiden Republik Indonesia yang saya belum pernah berjumpa secara ragawi adalah Bung Karno. Ya, silakan tepuk tangan. Yang saya kagumi dari kejauhan dari Bung Karno, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang saya kagumi dari Bung Karno dari kejauhan adalah kemampuan beliau menyampaikan orasi kenegaraan, orasi kebangsaan, orasi ilmiah tanpa teks. Nah, hari ini saya berjumpa dengan titisan Bung Karno. Yang juga tadi telah terbukti menyampaikan suatu orasi kebangsaan dan kenegaraan yang sedemikian teks. Maka sekali lagi tolong Anda sampaikan tepuk tangan gegap gempita untuk Ketua Bawaslu. Sehingga beliau nggak tahu kalau beliau sudah dititisi Bung Karno di situ. Nah, saya sudah lama setelah mengunjungi lebih dari 75 negara di planet bumi ini, saya merasa bangga menjadi warga Indonesia.
Karena dalam keanekaragaman kebudayaan dan keanekaragaman peradaban menandingi bangsa Indonesia. Kebanggaan saya hari ini makin menjadi-jadi karena belum pernah sepanjang hidup saya ini saya menyaksikan lebih dari berapa 1912 warga Indonesia yang dari berbagai daerah mengenakan pakaian adat tradisional masing-masing. Belum pernah. Saya benar-benar bukan hanya bangga, tetapi saya terharu menjadi warga bangsa Indonesia ini. Ya, tolong ditepuin dong saya ini sekali-kali. Dengan cuma Pak Ketua aja. Oke. Nah, maka hari ini sebenarnya diajukan satu rekod, yaitu berapa? 1900, aduh, sampai ngitungnya aja, saya nyebutnya aja susah, apalagi menghitungnya. Nah, 1912 warga Indonesia masing-masing mengenakan pakaian adat tradisional masing-masing. Rekod ini diajukan sebagai rekod Indonesia. Namun setelah melihat kenyataan yang terjadi hari ini dan juga setelah meyakini bahwa peristiwa semacam ini belum pernah terjadi dimanapun di Marcapada ini, ya Anda jangan terburu nafsu bertepuk tangan. Sebab sekarang saya menyatakan dengan berat hati saya terpaksa menolak ajuan rekod ini sebagai rekod Indonesia. Mohon maaf, saya tidak bisa menerima rekod ini sebagai rekod Indonesia karena rekod ini adalah rekod dunia. Nah, silakan, ayo. Anda semua menambah rasa kagum dan terharu saya. Karena memang tidak ada bangsa manapun di dunia ini. Coba bayangkan, Anda lihat ke sana. Di sana ada warna merah. Kemudian tadi itu ada topi putih, topi biru muda. Kemudian di sini ada, ada bulu di situ. Ya itu sudah. Coba tolong tempat putih yang itu. Nah, ya itu lihat. Dan saya lihat ada teman dari Aceh. Saya lihat ada teman dari Papua. Teman dari Lampung. Wah, kalau sebut satu-satu ya 32 provinsi harus saya sebut satu-satu sih. 38. Nah, ya saya nggak hafal-hafal itu. Karena selalu bertambah. Nah, maka dengan bangga dan terharu saya maklumatkan rekod hari ini adalah rekod dunia. Baik hadirin yang kami hormati, inilah saatnya penyerahan piagam rekor muri dunia yang akan diberikan oleh Ketua Umum Muri kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Baik, kita saksikan bersama penyerahan piagam rekor muri. Oh, Anda sudah berdiri semua. Ayo, yang sana belum berdiri tuan. Kami persilakan untuk berdiri Bapak dan Ibu dan bersemangat dalam menyaksikan prosesi ini. Saya bacakan sekarang. Rekor dunia. Museum Rekor Dunia Indonesia menganugerahkan piagam penghargaan atas rekor dunia, pelantikan pejabat publik terbanyak mengenakan busana adat. Dianugerahkan kepada siapa lagi yang satu-satunya yang kita hormati dan kita banggakan, yaitu Bawaslu. Berikut kita saksikan bersama penyerahan piagam rekor dunia. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu tamu kehormatan untuk dapat bergabung dalam foto bersama. Disilakan untuk berada di tengah-tengah panggung bersama Ketua Umum MURI dan juga Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kami undang kepada peserta yang memakai kostum paling unik dengan aksesoris burung di atas kepala, inilah dia. Peserta dengan busana adat terbaik pada malam hari ini. Disilakan untuk berdiri di samping kiri dan kanan barisan para tamu kehormatan. Apa sih? Keren banget ya. Enggak, ini kayak Cina loh. Dia kan Cina kan. Kan Cina kayak gini. Mohon dari Lampung. Palembang. Dari Palembang ada Papua. Ayo yang merasa bajunya heboh, monggo silakan. Ini depan nih dari Dayak, dari Kalimantan. Oke, cukup. Waduh, wah ya nggak habis-habis ya. Baik, disilakan kepada Bapak dan Ibu dengan kostum terheboh ataupun busana adat terasik pada malam hari ini untuk dapat turut bergabung dalam formasi foto bersama. Dan nantinya tentu kita akan berfoto yang di sini dapat berfoto bersama. Gila ya. Teman. Oke. Baik, kita sedang saksikan satu persatu peserta dengan kostum terunik, terbaik, tercantik. Oke. Iya, silakan. Itu pakaian adat KPU. Oke. Oke, cukup ya. Merdeka! Merdeka! Baik, kita saksikan Ketua Umum MURI sedang bersalaman dan berjabat tangan bersama seluruh peserta dengan kostum terbaik pada malam hari ini. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Boleh dengan pose formal terlebih dahulu. Disilakan Bapak dan Ibu untuk meletakkan tangan di tengah-tengah badan. Dan kita akan berpose formal terlebih dahulu.
Selanjutnya dengan salam awas silakan dikepalkan tangan kanannya ke atas. Turut mengawasi demokrasi di negeri ini, siap menghadapi pemilu di tahun 2024. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati. Kami mohon perkenan kepada seluruh peserta yang masih berada di bawah panggung untuk tidak meninggalkan area ballroom terlebih dahulu. Kita akan saksikan bersama-sama prosesi jabat tangan seluruh pimpinan dan juga tamu kehormatan kepada para perwakilan dari busana terbaik pada malam hari ini. Setelah ini kita akan ada foto bersama dengan Angel atas panggung. Kita akan berfoto bersama dengan seluruh peserta yang ada di sini. Kita akan tunggu terlebih dahulu para tamu kehormatan menyelesaikan proses jabat tangannya. Dan kita juga akan turut memberikan waktu, tidak hanya kepada kostum terbaik, tapi juga kepada seluruh terlantik pada malam hari ini dapat berfoto bersama pimpinan dan juga tamu kehormatan kita. Kalau maaf itu apa? Ada yang marah. Marin. Selamat ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan persiapkan kepada kru yang bertugas untuk mempersiapkan foto bersama seluruh peserta yang ada di sini. Seluruh hadirin terlantik yang telah memakai busana dari daerahnya masing-masing. Dan kami ucapkan banyak terima kasih pula kepada tamu kehormatan yang telah berkenan menghadiri acara ini, menyaksikan kebahagiaan kita bersama semangat kita mengawali demokrasi bangsa, menjaga kedamaian negeri ini. Terima kasih kepada para tamu kehormatan. Kami persilahkan untuk dapat menuju ke bawah panggung. Dan kita akan berfoto bersama para pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Kami persilakan kepada tamu kehormatan yang masih berkenan untuk duduk di atas panggung, disilakan. Dan kita masih mempersiapkan prosesi foto bersama dengan seluruh peserta pada malam hari ini. Kami persilakan kepada seluruh hadirin untuk tidak meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, karena kita akan berfoto bersama seluruh peserta yang ada di sini. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu pimpinan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Kami informasikan terlebih dahulu bahwa sesi foto kali ini Bapak dan Ibu tidak diperkenankan menaiki tangga atau stage mini, tempat berdirinya Bapak dan Ibu pimpinan Bawaslu Republik Indonesia dalam prosesi foto bersama nantinya. Bapak dan Ibu nantinya boleh berdiri, mengitari ataupun berada di belakang dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Dan kita saksikan, kita akan berikan waktu sejenak kepada kru yang bertugas untuk mempersiapkan diri dalam prosesi foto bersama seluruh peserta yang telah berkenan hadir dalam acara ini, agar kiranya tidak hanya kostum terbaik saja yang dapat didokumentasikan, tapi seluruh semangat Bapak Ibu, seluruh peserta yang memakai kostum cantik dan ganteng pada hari ini bisa tercapture dengan baik dan dipublikasikan dengan baik. Baik, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu, Ketua dan anggota Bawaslu Republik Indonesia untuk berada di stage yang telah disiapkan. Hadirin kami persilakan untuk berdiri, lebih rapat, lebih baik. Disilakan untuk berdiri di tempat masing-masing saja, di tempat masing-masing saja. Silakan berdiri di tempat masing-masing, karena kru kami sudah memastikan bahwa seluruh peserta yang ada di sini dapat masuk dalam frame foto bersama. Silakan maju 4 langkah ke depan.
Barisan yang pertama, silakan stop terlebih dahulu. Barisan kedua dan seterusnya silakan maju 4 langkah ke depan. Menyesuaikan barisan pertama, disilahkan. Dan sesi foto pada malam hari ini yang pertama akan pada sesi formal terlebih dahulu. Kedua adalah salam awas dan ketiga adalah foto bebas. Kami masih menunggu Bapak dan Ibu untuk dapat merapikan posisi sehingga Bapak dan Ibu dapat terlihat semuanya di dalam frame yang telah disediakan. Sudah siap Bapak Ibu? Teman-teman dari media sudah siap? Sudah. Saya bantu hitung, silahkan berikan senyuman terbaik. 3. Belum? Baik, kita akan berikan waktu sejenak. Sudah? Sudah media sudah siap? Sudah. Bapak Ibu sudah siap? Sudah. Saya akan bantu hitung 3, 2, 1. Berikan senyuman yang paling cantik. Masih dengan pose formal, tahan dulu tangannya belum naik, masih dengan pose formal. 3, 2, 1. Baik, boleh dengan pose kedua, angkat tangan kanannya dan siap mengawasi. Kita akan berfoto dengan salam awas. Salam awas, tangan kanan silakan diangkat ke atas, salam awas. Sudah? Satu lagi dengan gaya bebas boleh. Disilakan Bapak dan Ibu dengan gaya bebas. Sekeren mungkin, secantik mungkin, sebaik mungkin. Ini akan dipajang di mana-mana. Jangan lewatkan momen ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Inilah dia, kita tutup acara ini dengan resmi. Pelantikan dan juga penyerahan rekor muri dunia bagi Bapak dan Ibu terlantik pada malam hari ini. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Salam hangat dan selamat bekerja. Jaga kesehatan Anda menyongsong pemilu tahun 2024. Inilah dia, Bagimu Negeri. Republik Indonesia. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, kami mohon perkenan untuk tidak meninggalkan ruangan ini, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan arahan dari pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Kami persilakan setelah sesi foto bersama untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu, kami sampaikan kembali, tidak ada yang meninggalkan ruangan ini, dan setelah foto-foto silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Karena kita akan masuk ke acara selanjutnya, akan ada arahan dari seluruh pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Sekali lagi kami mohon perkenan Bapak Ibu.